pagi semuanya. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas ulang mengenai praktek percabangan ini ya. Nah, di sini ada sebuah form ya yang akan kita hitung total nilai dan kita tampilkan keterangannya. Nah, di sini kita akan menggunakan konsep amati, tiru dan modifikasi untuk mengerjakan praktikum ya dari praktikum yang sebelumnya ya. Nah, di sini ada input berupa 3 nilai PH, PTS, dan PAS. Lalu outputnya akan ditampilkan dengan rumus 8 kali PH plus PTS plus PAS bagi 10. Nah, untuk keterangannya akan dimunculkan sangat baik bila nilainya lebih dari 90, lalu baik, cukup, dan kurang. Ya. Nah, untuk logikanya ya, di sini kita akan deklarasi variabel dulu untuk mempermudah perhitungan. Ya. Nah, sama seperti di project yang sebelumnya, kita menggunakan variabel ya. Menggunakan variabel lalu kita memasukkan nilai dari txt alasnya itu ke variabel ini. Nah, pada soal praktikum di sini ya, di sini kita sudah memberi nama ya. Nah, di sini namanya txt-ph ya, kita berikan nama sesuai dengan kondisi ya. Diberikan txt karena dia text box, txt pts, txt pas, txt nilai, dan txt keterangan. Nah, kemudian ada cmd hitung ya. Nah, kita klik 2 kali. Nah, di sini kita berikan variabel dulu ya. Nah, kalau sebelumnya dari ya ini A ini adalah sebagai alas ya. T itu sesuai tinggi. Nah, kita juga menggunakan hal yang sama untuk misalnya ini txt ph. Berarti kita misalnya pakai ph ya. Nah, biasanya kalau variabel pastinya ini ada s integer ya. Karena dia angka ya, kita berikan n ya, n itu menandakan dia numerik ya. Nah, itu kita jadi lebih mudah untuk mengingatnya ya. Berikut ya, lalu npts s integer, npas s integer. Nah, lalu kita akan hitung total ya, berarti n total s integer ya. Kemudian ada keterangan. Nah, keterangan itu string ya. String kita bisa pakai C. C itu awalannya tuh berarti karakter atau S sebagai string ya. Nah, ceket S string ya, variabel string ya. Oke. Nah, setelah kita deklarasikan variabel, kita akan memasukkan nilai-nilai ke dalam variabel tersebut. Dari yang txt-ph ini ya, masukkan ke variabel di sini ya. Jadi nph itu adalah file dari txt ph titik. Nah, waktu saya tekan titik ya, ada muncul bantuan. Berarti codingan nama yang kita ketikkan itu benar. Nah, kadangkala kita mengetik masih melihat keyboard ya. Jadi ketika kita ketik titik ternyata nggak keluar ya. Nah, akhirnya kita lanjut terus ya. Nah, sampai kita jalankan baru tahu ya. npts sama dengan file txt-pts.text ya. Nah, kita selalu membiasakan yang namanya objek di dalam VB. Kita selalu atur titik propertiesnya itu apa. Karena setiap objek itu propertiesnya itu banyak ya. Properties apa yang mau kita panggil, nah, seperti itu ya. Kemudian npas sama dengan file txt-pas.text. Lalu kita akan hitung totalnya. N total sama dengan, nah ini yang kita maksud ya, nph ditambah npts ditambah npas dibagi 10 ya. Apa yang terjadi kalau misalnya txt total titik total nilai titik
apa ini namanya? TXT nilai. Nah, TXT nilai titik teks sama dengan dalam kurung 8 kali file txt ph titik teks ya. Ya, lalu ditambah lagi kan? Ditambah dengan file lagi ya. txt pts titik teks. Nah, ini kan jadinya panjang ya. Nah, ini biar kita mempersingkat tulisannya seperti ini. Nah, setelah kita hitung total ya, ketika kita hitung total, kita tampilkan ke totalnya di sini ya. Nah, di sini kalau kita jalankan ya. Nah, ini 100 80 70 ya, kita klik hitung dapat 95. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, kita lanjut dengan menampilkan keterangan. Jadi kita akan menggunakan if ya. Nah, if. Nah, jangan membiasakan ketika kita sudah menghitung total nilai, ya memang txt nilai sudah ada nilainya ya. Kita membiasakan menggunakan variabel. Karena variabel ini masih aktif ya. Besar dari 90 dan ya, dan ceket ini ceket ya, ceket sama dengan sangat baik ya. Untuk string kita apit dengan tanda petik 2 ya. Nah, kita biasakan ini untuk variabelnya ya, angka ya. Ini angka dibandingkan juga dengan angka. Jangan gunakan teks dibandingkan dengan angka ya. Oke, lalu kita ada else ya. Nah, sebenarnya ya, else ini kalau else-nya apa gitu ya. Nah, else ternyata ada if-nya lagi. N total besar dari sama dengan 80. Dan apa ya? Berarti ceket sama dengan baik ya. Else tab lagi ya. Else apa? Berarti yang berikutnya n total besar dari sama dengan 60. Dan berarti ceketnya itu sama dengan cukup ya, cukup. Berarti kalau kurang dari itu, berarti ceketnya itu adalah kita tak perlu if lagi ya misalnya ya. Karena kalau dia tak lebih dari itu, berarti dia di bawah 60, berarti ceketnya itu sama dengan kurang. Nah, di sini berarti ini harus tutup and if ya. Sini juga harus tutup and if. Sini juga harus tutup and if. Nah, ini agak sedikit berbeda bentuk penulisan if-nya dengan yang saya berikan di coding di Moodle-nya ya. Nah, sebenarnya sama. Kenapa sama? Di sini ya. Ini if ditutup and if ditutup and if ditutup and if. Karena dia masih prasyaratnya masih sama semua. Ini kalau mau gabung bagaimana? Ini kalau mau gabung ya. Jadi kalau mau gabung, kita jadi buat seperti begini. Else ceket sama dengan kurang ya. Ini untuk mempermudah membaca if-nya. Nah, di sini and if-nya cukup satu ya. Jadi biar kalian tidak bingung, oh if-nya ada 3, lalu and if-nya ada 3. Di sini and if-nya satu ya, seperti yang tadi ya. Yang tadi juga boleh dilakukan. Nah, baru nanti kita munculkan txt keterangan titik teks sama dengan ceket ya. Nah, kalau ini saya save dulu ya. Saya save dulu f praktek 1, kemudian p praktek 1 ya. Saya save-nya sudah di latihan VB-nya ya.